Kenapa itu candi? Sebenarnya tidak ada salah. Candi itu kenapa? Karena ada di posisi Pulau Jawa. Kalau di luar Pulau Jawa, kalau di Bali namanya Padmosari. Kalau di Kalimantan namanya Balai Basarah. Begitu juga di tempat lain sesuai dengan kearifan lokal. Sampai saat ini kan sudah terbangun itu 577 candi. Itu ada di Sangatta, Kalimantan Timur, ada di Ambarawa, Lampung, seluruh Pulau Jawa. Kita kepada umat itu yang kita berikan adalah cetakan candi dan pemasangan secara gratis. Ini tidak dipungut biaya sama sekali. Pagi-pagi pergi berenang. Cakep. Jangan lupa memakai topi. Cakep. Kalau ingin hatimu senang, Cakep. datang saja ke Maya Coffee. Wih. Om Swastiastu. Halo sahabat Baskara, berjumpa lagi dengan Baskara Podcast, persembahan Badan Penyiaran Hindu Pusat, Pewarta Dharma Penyejuk Jiwa. Oke, saya Putu Desi Aryastuti, host Anda pada hari ini. Ya, saya doakan Anda dimanapun berada itu sehat, bahagia selalu, serta dilancarkan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, kali ini Baskara Podcast hadir lagi di tengah Anda untuk menyajikan sesuatu yang pastinya bermanfaat. Maka jangan kemana-mana, dengarkan ya. Karena dari sini bisa timbul namanya gerakan, namanya semua ide-ide cemerlang yang akan bermanfaat buat seluruh umat beragama di Indonesia. Baik, kali ini kita akan mengangkat topik tentang program monumental. Ya, kenapa dibilang program monumental? Karena ini adalah program yang sangat luar biasa, program 1000 Candi Nusantara. Dan untuk membahasnya, saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Bapak Ketut Jono. Beliau adalah Ketua Panitia Program 1000 Candi Nusantara, sekaligus Ketua Yayasan Widya Kertajaya Tangerang. Nah, Pak Ketut, apa kabar? Swastiastu, Kabar Pak. baik. Luar biasa. Swastiastu, Mbak Desi. Iya. Ya. Selamat datang di rumah saya, Pak. Ya, Di sama-sama. Maya Coffee, Maya cabang Coffee. Pondok Bambu. Iya. Mulai iya. bikin belum ya? Segera ajukan proposal ke Maya Coffee. Ya. Oke Pak, saya tergelitik. Kenapa candi? Ini kan sebuah tema yang sangat menggelitik ya. Kenapa harus candi? Silakan Pak Jono. Ya. Terima kasih dan untuk pemirsa Badan Penyiaran Hindu, ya kami hadir di sini atas undangan Mbak Desi bahwa datanglah ke BPH karena program Anda akan disiarkan, akan dipublikasikan, Akan disiarkan. kepada seluruh. Menginspirasi banyak Ya, orang, Pak. penginspirasi. Ini yang luar biasa BPH. Pertama saya ucapkan terima kasih kru-kru BPH yang mana ide cerdas ini sangat luar biasa. Makanya banyak iklan, Maya Coffee sampai iklan untuk mensukseskan acara luar biasa. Terima kasih. Kenapa candi? Kenapa candi? Kenapa candi? Sebelum saya bilang candi, apa salahnya candi? Iya. Saya balik bertanya. Tapi kalau saya sebagai narasumber, saya boleh bertanya kepada Host ya. Ini yang dibayar siapa sih? Begitu Sekarang saya ya. dulu Pak tanya ke Bapak. Oh gitu. Ya ini nih hal-hal yang baik. Ya saya terima kasih. Kenapa itu candi? Sebenarnya tidak ada salah. Candi itu kenapa? Karena ada di posisi Pulau Jawa. Kalau di luar Pulau Jawa, kalau di Bali namanya Padmosari. Kalau di Kalimantan namanya Balai Basarah. Begitu juga di tempat lain sesuai dengan kearifan lokal. Pertama kali perlu saya sampaikan, program 1000 Candi Nusantara 5 tahun yang lalu telah terlaksana di seluruh Kabupaten Malang. Dengan memasang atau mensuplai 276 linggih
di setiap rumah-rumah umat. Ini adalah suatu hal gebrakan yang pertama yang kami cetakannya bawa dari Bali, kita produksi di Malang, sudah begitu kita sosialisasikan, kita berikan umat-umat yang belum memiliki tempat persembahyangan. Ini adalah gerakan-gerakan dengan program 1000 pelinggih yang sudah kita lakukan. Setelah berjalannya program yang pertama di Malang tersebut, akhirnya datanglah saudara kita yang dari Kediri kepada panitia. Pak, kami mohon Bapak dan tim mampir ke Kediri. Kenapa saya harus Kediri? Saya tanya. Karena apa? Kediri Bapak tahu belum? Bahwa Kediri itu sebuah singkatan katanya. Apa itu singkatnya? Kembali ke jati diri. Ini hal yang luar biasa. Yang selama ini saya tidak pernah terpikirkan. Kenapa harus kembali ke jati diri? Ini Pak, karena ini Pulau Jawa. Kami mohon budaya-budaya yang di Jawa ini ikut diangkat. Ikut kita budayakan sehingga biar kita orang Jawa ini nggak lupa. Ojo lali mbak Jawa nih. Iya, itu yang saya dapat. Kenapa orang Jawa itu ojo lali orang Jawa nih? Bahwa Bapak membantu kami untuk mengangkat kearifan lokal ini. Akhirnya saya berpikir, karena sebelum terjadinya candi yang kita rapatkan di Kandangan Kediri Jawa Timur, sebelumnya kami tim ini berangkat ke Prambanan. Datang kita ke Prambanan di sana, setelah kita mampir ke Candi Sewu, sebelah kirinya itu Mbak, namanya Candi Sewu. Tapi kepada petugas di sana saya tanya, Candi Sewu ini, Mas, candinya ada berapa? Dia bilang 249. Sewu kan 1000 ya Pak? Iya, saya berpikiran Sewu itu adalah 1000. Tapi kenapa dibangun hanya 249? Kalau menurut orang Jawa, katanya pemandu wisata di sana, Sewu itu udah banyak, 249 itu sudah banyak. Tapi kami tim tidak mengikuti pemikiran kepada pemandu. Kami rapatkan di tim di sana yang kita survei, kenapa namanya Sewu? Yang didirikan baru 249. Berarti ada tugas seseorang atau tugas kita semua untuk melengkapi 751 lagi agar menjadi 1000. Kita rapat, ya Sungkara, ada sesepuh kita seperti Pak Nengah Dana, Pak Dewo Suratnaya, Romo Hasto, teman-teman kita di Kandangan, termasuk Pak Sutio sebagai penanggung jawab 1000 candi. Kita sampaikan, baik, kalau kita kembali kepada ajaran leluhur, apa konsep yang harus kita hadirkan? Kalau kita menggunakan Padmosari, jelas bukan konsep dari Jawa. Sedangkan dia konsep dari Bali. Teman-teman di Jawa mengucapkan terima kasih kepada saudara kita di Bali. Konsep Padmosari di Bali. Dengan adanya Padmosari di Bali, Hindu itu bertahan dengan kuatnya di Bali dengan budaya yang luar biasa. Kalau nggak ada Bali, mungkin Hindu ini tinggal kenangan kayaknya sampai sekarang. Tapi Asungkara, atas kegigihan semua saudara-saudara kita di Bali mempertahankan Hindu, sekarang kembali dia ke Jawa. Bahwa kembalinya sekarang dari Jawa ke Bali, sudah di Bali kembali ke Jawa lagi, menurut Mbak, apakah harus Balinya dibawa ke Jawa? Enggak dong Pak. Iya. Masing-masing punya ya budaya. Budaya Bali tetap kita harus pertahankan begitu kekuatannya segala macam. Sehingga Bali itu terkenal di mana-mana sekarang. Dengan begitu, kalau Hindu sekarang kembali ke Jawa, minimal program 1000 Candi Nusantara ini mencoba mengangkat kembali. Mengingatkan saudara-saudara kita kembali bahwa dia punya budaya. Kelemahannya apa? Saudara kita di Jawa, saat dia mau sembahyang leluhur, tidak punya tempat. Gitu. Makanya kesepakatan kita kepada panitia sesepuh dan penasehat di program 1000 Candi Nusantara untuk membangun candi. Candinya bagaimana? Kita menggunakan, karena ini wilayah Jawa Timur, Candi Majapahitan. Bentuknya. Bentuknya.
Kalau memang lari ke Jawa Tengah, kita sesuaikan. Lari ke Jawa Barat, Candi Cangkuang kita sesuaikan. Oh, berarti mengakomodir lokal jenius. Lokal jenius, kearifan lokal itu selalu diangkat. Ya. Seperti kita di Lampung, yang namanya Siger. Itu kita satukan menjadi suatu budaya yang mana kearifan lokal itu melekat. Kan Hindu mengenal desa, kala, patra. Betul. Jangan hanya slogan yang kita sampaikan, tapi pelaksanaannya tidak. Jadi program 1000 Candi Nusantara ini mengangkat hal tersebut. Sehingga hal tersebut ini bisa menjadi alat komunikasi budaya dimanapun kita berada. Oke, berarti benar ya. Ini sambil juga meyakinkan atau meningkatkan serada dari tiap-tiap komunitas ya Pak, terutama teman-teman kita dari Jawa ya di seluruh Nusantara ini. Kalau boleh saya tahu Pak, itu sudah berapa lama ya? Artinya sejak tahun berapa sampai sekarang sudah berapa candi? Pertama kali kita di tahun 2019 di seluruh Kabupaten Malang. Itu dengan jumlah 276 pelinggih. Ya. Baru setelah itu kita mulai tanggal 24 Februari 2024 ya. Kita sekarang udah mencapai tahap ketiga. Tahap 1 itu adalah di Jawa Timur. Kita rencanakan Astungkara itu sudah berjalan dengan rencana. Lanjut tahap kedua Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat juga sudah berjalan. Ini luar biasa Mbak, mengingat udah perjalanan itu luar Pulau Jawa. Di luar Pulau Jawa berkirim ke kami, baik yang ada di Kalimantan, di Lampung. Mengirimkan permintaan juga? Permintaan di luar daerah. Luar biasa. Sehingga panitia ini mau nggak mau, karena kita sepakat namanya 1000 Candi Nusantara, ya mau nggak mau kita kirimkan juga. Komunikasikan dulu. Komunikasikan, ternyata hasil komunikasi ini cukup baik. Dukungan dari semua pihak ini juga luar biasa, sehingga kami sudah distribusikan ke daerah Lampung, itu di Ambarawa sebanyak 8 candi, dengan permohonannya sampai sekarang sangat banyak, sangat luar biasa, karena saking banyaknya. Tanggal 28 kemarin kita kirimkan cetakan dari rumah produksi, kita bikin. Kita kirimkan ke Lampung. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bahwa kita akan resmikan rumah produksi kedua di Lampung, Ambarawa. Astungkara, lancar Pak, lancar. Ya. Saya tuh udah kenal lama sama Pak Jono ya. Ini kenapa dibilang program monumental? Karena ini nggak main-main ya Pak. Karena ini benar-benar panggilan kalau saya bilang. 1000 candi hanya untuk bukan hanya untuk diviralkan semata ya, tapi justru ada kepentingan yang harus diakomodir ya. Teman-teman kita terutama umat Hindu dari komunitas Jawa di seluruh Nusantara ini. Nah, kalau saya boleh bilang, Bapak itu kan juga sekretaris kepercayaan dan antaragama ya di Parisade Pusat ya, gitu kan. Nah, program ini sebenarnya yang mendukung siapa saja Pak dari lembaga-lembaga kita? Untuk program ini siapa yang mendukung? Sebenarnya kalau lembaga keagamaan yang sebut PHDI, ya ini kan ibaratnya tidak perlu dukung-mendukung, tapi harus mensupport kondisi umat yang ada di setiap daerah. Karena lembaga PHDI mengayomi semua umat kita dimanapun mereka berada. Dari Jawa Timur, dari Kediri ini, kembali ke ajaran jati diri ini, menyampaikan kepada kami untuk bagaimana meningkatkan serada dan bakti saudara kita di Jawa. Makanya kami laporkan ke lembaga kami PHDI Pusat dan Astungkara dengan Ketua Pak Wisnu Bawatananya, begitu juga Sekretaris Umum Pak Ketut Budiase, hadir pada saat kami launching yang diresmikan oleh Menteri PPA. Nah ini di Kandangan Jawa Timur. Itu dengan hadir ditambah lagi 12 organisasi keumatan yang ikut hadir di Kandangan Jawa Timur.
yang dari Jakarta. Ini Mbak, gerbong kereta itu diborong dari Jakarta berangkat ke Ini yang saya dapat cerita dari organisasi keagamaan tingkat pusat tersebut. Itu sangat antusias. Sehingga berarti semuanya mendukung banget ya, mendukung, Pak. bahkan bukan biasa. Mendukung saja, sumbangan pun beliau gelontorkan itu langsung. Ini penting nih, karena 1000 candi pasti butuh backup dana di belakangnya semua. Pasti ada donatur ya Pak. Saya sih udah kenal Bapak ya. Bapak tuh kalau minta untuk, apalagi untuk kepentingan umat, walaupun beliau ini seorang purnawirawan Polri loh ya, gak malu ya. Karena ada orang yang mengajukan proposal aja kayaknya enggan gitu ya. Kalau Bapak mah enggak ya, dengan bangganya ngajuin proposal. Saya juga sih Pak. Ya, memang ini rahasia dibongkar nih. Kalau saya dari mana aja tuh Pak Candi? Kita sampai saat ini kan sudah terbangun itu 577 candi. Itu ada di Sangatta Kalimantan Timur, ada di Ambarawa Lampung, seluruh Pulau Jawa. Itu yang per 1 Juni kemarin itu udah 577 candi. Ada permohonan yang masuk ke kami yaitu 339 yang dalam realisasi panitia di luar Lampung. Di luar Lampung. Di luar Lampung. Lampung ini karena apa? Mungkin Mbak minimal 100. Lampung. Kenapa kami langsung cetakan candi kami kirim? Karena terus aja sekali pengiriman ke Lampung, 1 truk itu bisa 15 juta Pak. Ngirim aja? Iya, ngirim saja. Belum produksi barangnya Pak ya? Apalagi kemarin kita dari Kediri ke Sangatta Kalimantan Timur, ongkos truknya, ongkos kirimnya 23 juta Pak. Kalau 100? 5 candi. Berarti kalau ke Lampung 15 juta 1 candi, 100 biji, 15 kali 100. Itu berapa nolnya? Coba dihitungin. Banyak Pak. Tapi yang jelas saya mengucapkan terima kasih. Memang program ini terus terang aja tidak didukung dengan anggaran yang pasti. Hanya modal niat, modal nekat. Dan yang paling utama modal keberanian dan kemauan, yakin. Ya, kan katanya kalau kita hidup itu perlu 3 K Mbak. Nah, pertama kemauan tadi. Betul. Apapun yang Anda lakukan tidak ada kemauan percuma. Setelah ada kemauan, yang kedua kemampuan. Setelah ada mau, mari kemampuan kita tingkatkan. Sudah meningkat kemampuan, jadi kita tahu nanti mana positif, mana negatif, ibarat sebuah haki. Kalau hanya positif aja, kendaraan nggak akan jalan. Apalagi negatif aja, tidak akan jalan. Antara positif, negatif digabungkan, dia menjadi power, tenaga yang luar biasa. Disitulah yang ketiga, keberanian untuk mengambil dan mempertanggungjawabkan semua yang dikerjakan. Ini rumus ini. Dalam segala aspek ini jadi rumus ini Pak. Yeah. Kemauan, kemampuan, satu lagi apa keberanian. Tadi? Keberanian. Catat ya. Nanti ada ujiannya habis ini. Pak, kalau dibilang ini menggerak program monumental 1000 Candi Nusantara ini ada berapa orang sih Pak di baliknya? Maksudnya panitianya itu yang benar-benar terjun langsung melakukan langsung itu ada berapa orang Pak? Ya, ada berapa orang, cukup besar karena program 1000 kami ada 7 orang. Kami di panitia 7 orang. Tadi dulu 1000 dilakukan 7 orang untuk seluruh Nusantara. Iya. Kayaknya butuh volunteer. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mbak-mbak, kakak-kakak, sahabat Baskara, ayo yang mau jadi volunteer untuk program 1000 Candi ya Pak. Nanti bisa menghubungi BPH Pusat. Ya, mantap. Ya. Donasinya juga ya. Bapak nomor rekeningnya ada nggak? Nanti di belakang biar si Oka ditampilkan nomor rekeningnya Kak. Untuk 1000 Candi ya. Oke, luar biasa. Pak Jono, sebenarnya ada nggak sih satu tujuan kenapa candi ini didirikan? Apakah ada kaitannya dengan proyeksi untuk membangun bangsa ini melalui peningkatan serada dan bakti lewat jalur bangunan candi itu?
Yang pertama itu sebenarnya kita melihat kembali ke jati diri kita sebenarnya. Bahwa kita orang Indonesia ini memiliki budaya yang luar biasa, yang mana sampai saat sekarang ini hampir terlupakan. Kita juga hampir dinenak-mobokan, hampir tidak diperhatikan. Bahwa kebanggaan kita sebagai warga, sebagai bangsa Indonesia apa sih? Harusnya kembali yang kita miliki. Tapi ini kan maaf, kalau kita kembali kepada ajaran leluhur, dianggap tidak baik, anggap sesat, dianggap nggak baik, sangat sesat. Dan itu yang kita dengar setiap hari. Sedangkan kita lahir di sini, makan di sini, minum di sini, mati pun di sini. Minimal kita sebagai orang nasionalis Indonesia harus bangga dengan dirinya, bangga dengan negaranya, bangga dengan budayanya, dan segalanya yang bisa membangkitkan. Ini ajaran Polri ya. Ya. Tapi Bapak punya K yang ketiga tadi Pak, keberanian. Jadi saya yakin banget dengan 3K tadi, mau, mampu, berani, itu pasti Lestari ya Pak ya, semuanya ya luar biasa. Nah Pak Jono sendiri pasti dong merasakan nggak cuma suka tapi ada duka. Kira-kira pas lagi apa sih Pak? Nggak apa-apa. Suka dan duka ya. Penting itu Pak. Ini hidup, program bagi. Ya, karena hidup itu kalau misalnya suka dan duka ya pastilah semua memiliki. Ya, tapi kalau saya berpesan dari orang tua saya, kalau kamu suka jangan terlalu dilihatkan. Sukanya jangan dilihatkan. Ya, apalagi duka katanya. Terus gimana? Paling nggak kamu berjalan saja. Orang Jawa bilang ada laku, lampah, ucap. Nah, ini pesan orang tua saya bahwa lakukanlah apa yang bisa kamu kerjakan. Sesuai dengan kemampuan kamu yang kamu senangi. Lakukan. Lampah. Sebarkan ini, sampaikan ke orang-orang. Kalau memang itu baik. Kalau nggak baik, kamu jangan lakukan. Ya, makanya barulah ucap. Ajak orang yang belum bisa melakukan. Angkat mereka, sadarkan kita semua. Jangan hanya menyuruh. Ini. Kamu boleh menyuruh setelah kamu melakukan laku, lampah, baru ucap. Karena sekarang banyak orang mengucap. Tapi di awal tidak pernah melakukan, tidak pernah memberi contoh. Ya, ini kan perlu. Filosofi orang tua kita dulu itu menurut saya luar biasa. Kita harus angkat di situ, kita harus pahami, kita harus sampaikan bahwa di program 1000 Candi Nusantara ini memang kami adalah orang-orang yang tidak punya kerjaan, Mbak. Karena apa? Dengan program candi ini kami cari kerja. Kerja untuk apa? Untuk bekal nanti kami pulang. Karena kami yakin pada waktunya kita akan pulang. Pertanyaannya, apa yang bisa? Apakah rumah, mobil, atau anak, istri yang bawa pulang? Rasanya tidak. Hanya karma ya Pak. Ya, jangan sampai menyesal di akhir. Ya. Mumpung dikasih kesempatan, saya sudah purna, saya sudah pensiun, ya bukan alasan untuk kita melakukan terus bergerak. Ini adalah suatu hal, kebetulan kami di keluarga, ya, dukungan-dukungan berasal dari gabungan. Kami orang bukan satu keyakinan awalnya, tapi sekarang Astungkara. Di dalam program ini semuanya mensupport. Meskipun ada istri kami dari Jawa, mantu kami dari luar, ya ada keluarga kami, ya perbedaan ini. Dan inilah support yang diberikan. Sedangkan kami punya keluarga dari luar aja mensupport kami untuk program ini. Bagaimana keluarga saya yang dari Bali? Nggak ada alasan dia tidak mensupport. Harus. Berarti. Harus. Orang yang di luar keyakinan Hindu aja mensupport. Apalagi yang dari Hindu. Daripada dia tidak membaca kitab suci Weda maupun kitab-kitab lainnya, dia baca yang lain, pilih mana?
Lebih mendingan dia baca Bhagavad Gita, baca Caturveda, dan Purana-Purana yang lain. Yang jelas dia masih dalam satu kerangka. Ini kan menurut saya nggak ada salahnya. Ingat, pelangi itu ada warna merah, kuning, hijau, ungu. Membentang di langit menjadi warna yang berbeda-beda. Indah kan? Tidak harus warna hitam, tidak harus warna putih semua. Jadi kalau satu warna itu sama nyeblok. Kita tidak akan pernah menghargai perbedaan. Betul. Dan juga kita akan merasa hidup sendiri. Kan pertanyaan saya, Mbak pakai baju, ya bikin nggak? Enggak, Pak. Oh, ada yang bikin kan? Konveksi, Pak. Oh, konveksi. Bahwa orang lain saja memikirkan untuk diri kita seperti saya. Ya. Saya pakai baju ini saya nggak bikin. Orang lain membikin. Iya. Sedangkan kenapa orang lain itu berpikir buat saya? Ini kan kehidupan. Kita harus menyadari kita tidak bisa hidup sendiri. Orang lain seperti alam semesta. Alam semesta memberikan kita semua makanan, semua minuman. Pernah alam semesta minta, bayar dong. Pohon mangga pernah minta bayaran. Gak pernah. Ayam yang kita potong pernah minta, gantiin dong gua gitu ya. Ya, maaf agak kasar sedikit. Gak apa-apa, Pak. Nah, ini kan sebenarnya bahwa segala sesuatunya kita hanya menjalani di hidup ini. Iya. Ada yang menjadi skenario dan ada yang akan menentukan. Dan juga orang tua saya berpesan, kamu jangan hitung-hitungan kerjaan kamu. Yang penting apa kamu bisa kerjakan saja. Karena ada yang hitung nanti. Gitu. Jadi enjoy ya Pak. Melakukan program monumental 1000 Candi Nusantara ini enjoy aja. Dari awal sampai sekarang Bapak bener-bener seneng gitu ya. Gak ada beban gitu ya. Langsung aja. Kebetulan kami berangkat ke Banyuwangi. Okay. Besok kami berangkat ke Banyuwangi. Kami ada upacara entas-entas Murwa Candika. Selesai kami Banyuwangi sampai tanggal 10, kami berangkat lagi ke Lumajang 15-16. Udah begitu nanti kami balik-balik 20. Kami di situ, maaf Mbak, kami datang satu rumah ke rumah. Kami tidurnya ngikut beliau yang ada di rumahnya. Jangan dikira dari hotel ke hotel, dari rumah ke rumah loh. Luar biasa. Kami di rumah ke rumah. Begitu juga dinikmati ya Pak, enjoy aja ada proses gitu ya. Karena mungkin di sini ya, kalau kita hidup itu dengan kondisi sekarang, kami udah bersyukur hidup masih dikasihkan makan yang enak, masih dikasih tersenyum, masih dikasih jalan-jalan. Apa sih yang kita harapkan lagi? Kita tinggal mensyukuri. Kita di rumah warga, mungkin saya di Banyuwangi besok ini ya 4-5 hari, Lumajang, terus begitu jalan lagi, ya sebisanya kami lakukan itu dan itu menyenangkan bagi kami. Dan juga yang luar biasa, kami punya istri bukan dari Bali dengan keyakinan yang berbeda sebelumnya, siap ikut. Sama ibu terus ya, luar biasa loh. Makin romantis lah Pak. Candi dibangun, hubungan dibangun gitu kan. Tapi sebentar dulu Pak, biar kita nggak tegang ya, capek gitu kan. Ada kopi Pak dari Maya Coffee Pak, silakan Pak diserbu Pak kopinya Pak. Terima kasih. Kita minum. Terima kasih. Ya, Maya Coffee. Saya punya pantun nih, teman-teman di studio mesti bantu saya ya. Iya, awas lo nggak, awas kalau nggak, ya kan Pak. Semoga diakomodir sama Pak Jono. Habis ini kita bikin cabang pondok bambu ya, Maya Coffee. Pagi-pagi pergi berenang. Cakep. Jangan lupa memakai topi. Cakep. Kalau ingin hatimu senang, cakep. Datang saja ke Maya Coffee. Udah Pak, jangan segan-segan jadi sponsor kami lagi. Ada padahal kita kan bisa mewartakan, mensosialisasikan nanti rekening untuk program 1000 Candi ini, karena saya yakin di luar sana sahabat Baskara pasti tersentuh hatinya untuk turut
berpartisipasi, Pak. Jadi nanti Bapak mohon bersedia ya men-sharingkan pada kami semua. Ya, itulah gunanya Pak Badan Penyiaran Hindu Pusat dengan Baskara Podcastnya. Karena kita itu sebagai pewarta dharma penyejuk jiwa, ini sebenarnya ruang untuk benar-benar ruang dialog yang penuh makna, Pak. Saya ingin sekali dari sini timbul gagasan, ide-ide seperti Bapak katakan tadi, luar biasa. Karena saya lihat Pak Jono melakukan ini itu nggak kebetulan, Pak. Bapak adalah pilihan dari ide Sang Yang Dewasa ya, dari Tuhan untuk membantu teman-teman kita yang Hindu dari Jawa saat ini. Mungkin nanti ada program-program bangunan lainnya ya, Pak. Nggak tahu. Kebetulan kami juga 6 tahun yang lalu itu pembangunan Puro Datuk Magintir di Kalimantan Selatan, hulu Sungai Tengah. Ya, Sunggara, kami dari Yayasan Widya Kertajaya diminta bantuan. Ya, Sunggara Pura itu sudah jadi sampai sekarang. Dan menjadi kebanggaan di Kalimantan. Itu di Kalimantan ya, Pak? Dari Tangerang ke Kalimantan, jauh Pak. Makanya mungkin itu tadi ya, kadang-kadang kita nggak perlu untuk berpikir yang terlalu muluk-muluk ya, tapi hati ini akan digerakkan oleh beliau. Keterpanggilan Bapak sudah teruji. Salah satunya ya di program Candi ini, saya yakin banyak sekali pelajaran yang bisa Bapak petik pada saat melakukan proses bangunan di mana-mana itu kan, sama jalan-jalan, bangun candi, bangun hubungan. Betul. Sama Ibu. Kita berharap bahwa suatu saat nanti ya menghimbau kepada Bapak Ibu, khususnya umat sedharma ya, bahwa hidup itu terus bergerak. Kita kadang-kadang boleh kita duniawinya menjadi fokus saat ini, tapi jangan lupa pada saat pulang nanti perlu juga bekal-bekal untuk hari depan. Bekal-bekal untuk hari depan. Dan itu SK-nya yang dari atas ya Pak betul. Ya. Bukan di dunia. Kita terima SK jadi ketua panitia, ketua program Candi, nggak ditanya sama nggak ditanya, iya. Sehingga mudah-mudahan dengan begitu, yang penting kita bahagia. Iya Pak. Apapun yang kita lakukan, janganlah menjadi beban. Iya, benar. Kita harapkan begitu. Kalau saya pribadi, ya tidak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada dukungan seluruh umat dalam program 1000 Candi Nusantara. Yang paling utama adalah para donatur yang budiman. Ini donatur. Program kami sehat selalu, sukses selalu buat mereka gitu ya Pak ya. Karena program kami bisa berjalan karena adanya donatur. Kalau tidak ada donatur, kami tergopoh-gopoh, jujur. Belum tentu bisa sampai saat ini, hampir berjalan 1 tahun 3 bulan, sudah 570 candi. Hari ini kita kirim 7 Lumajang, besok kita 19 Murwa Candika. Ya kira-kira sudah 613 lah. Jadi pertengahan jalan sudah. Permohonan 339 ini kalau udah kesampaian Pak, kami udah hitung-hitung itu sama Lampung itu udah hampir 1139. Kalau boleh tahu satu candi itu kurang lebihnya Pak, tadi berapa? Kan ngirimnya ke Lampung aja 15 juta, tapi produksi candinya itu? Gini, ya perlu saya jelaskan. Kita kepada umat itu yang kita berikan adalah cetakan candi dan pemasangan secara gratis. Ini tidak dipungut biaya sama sekali. Tapi yang penerima candi, dia wajib menyiapkan tempat, penyengker, dan pengeresek isi dalamnya. Itu kewajiban yang penerima candi. Jadi cetakan candi itu adalah nilainya 750.000 per candi. Kalau kita membangun dari pondasi, penyengker, dan bangunan pengeresek candi, itu bisa sampai 5 juta. Gitu. Jadi panitia memberikan secara gratis cetakan candinya dan pemasangan. Orang-orang yang masang itu? Ya, pemasangan orang kita. Kita dari panitia yang masang dan candinya. Untuk transport kami serahkan kepada yang pemohon. Tapi kalau untuk Jawa Timur dan pemangku,
kami gratiskan semua. Iya, Gitu. luar biasa Pak. Kami gratiskan Itu semua. pokoknya ngeri banget. Ini program yang benar-benar membuat bulu kuduk merinding. Terima kasih loh Pak Jono atas semua sharing-sharingnya hari ini. Tapi itulah Bapak selalu monumental ya. Kalau buat program dulu, kalau seingat saya Tangerang bikin turnamen golf charity ya, sahabat Baskara. Judulnya Memburu Tiket ke Surga. Coba siapa yang nggak beli tiket? Semua beli tiket pasti kan? Ya, terima kasih Bapak. Sehat selalu buat Pak Jono dan salam hormat buat keluarga. Sahabat Baskara, tadi kita sudah mendengar tentang program monumental 1000 Candi Nusantara. Pembangunan candi bukan lagi merupakan simbol fisik, tapi seperti yang beliau katakan, pembangunan candi itu menjadi pengingat karma kita, pengingat dharma kita, dan warisan spiritual untuk para generasi yang akan datang. Semoga setiap butiran, setiap batu yang ditegakkan akan menjadi satu filosofi yang luar biasa untuk kita semua. Dan terimalah parmasan dari kami. Om Santi 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 Om.